Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, di video kali ini eh, saya akan memberikan materi tentang kinematika ya, yaitu materi fisika kelas 10 yaitu kinematika. Nah, kinematika ini adalah cabang dari ilmu fisika. Jadi ada ilmu fisika yang namanya ilmu mekanika. Oke, saya akan menjelaskan dulu apa itu ilmu mekanika. Nah, ilmu mekanika ini nama lain adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang semua gerak. Oke, inilah gerak. Yang mana ilmu fisika ini, mekanika ini, dibagi menjadi dua cabang lagi. Yaitu yang pertama, kinematika. Yang kedua, dinamika. Apa itu kinematika dan apa itu dinamika? Jadi gini, kinematika yaitu ilmu fisika yang mempelajari eh, benda itu bergerak tetapi tidak diketahui penyebabnya gitu. Jadi contohnya misalkan eh, motor ya kan, motor bergerak, motor bergerak. Nah, motor bergerak ini kita di dalam fisika itu kita nggak tahu penyebab motor itu kenapa bisa bergerak gitu. Jadi motor bergerak ini dia cuma dikasih tahu di fisika bahwa motor bergerak ini misalkan mempunyai kecepatan 10 meter per sekon gitu. Jadi dia tanpa penyebab gitu. Jadi dia langsung aja motor itu bergerak sebesar 10 meter per sekon. Maksudnya motor itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, beda dengan yang ini. Motor itu bergerak, oke. Motor bergerak. Nah, ketika ya kan didorong akan didorong. Oke. Motor itu motor motor itu bergerak ketika didorong dengan gaya itu kan F ya. Dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, kalau ini kan ada sebab ya kan? Ada sebab bahwa motor itu bergerak karena didorong gitu. Motor itu bergerak karena didorong oleh gaya gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau kinematika itu dia eh, dia eh, tanpa sebab. Jadi dia bergeraknya tanpa tanpa dipengaruhi
tanpa dipengaruhi oleh gaya ya kan. Tanpa dipengaruhi oleh gaya yang akan menyebabkan benda itu bergerak. Kalau ini dia dipengaruhi oleh gaya. Jadi benda itu ada sebabnya. Jadi dia ini tanpa sebab, ya ini tanpa sebab, ini ada sebabnya kenapa benda itu bergerak. Tuh ini ada sebabnya. Ada sebabnya benda itu bergerak. Ada ya, ini ada. Ada sebabnya benda itu bergerak. Nah, sebabnya apa? Karena dia ada gaya. Nah, gaya itu yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi ini istilahnya gampangnya ya. Gampangnya itu kalau yang kinematika itu dia tanpa ada gaya penyebab. Tanpa ada gaya penyebab. Kalau dinamika itu ada gaya penyebabnya itu. Oke, saya tulis lagi sini. Tanpa gaya kalau ini dia dengan gaya. Nah, karena gaya itu adalah penyebab benda bergerak. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Jadi apa yang membedakan? Kalau kinematika itu dia tanpa gaya penyebab gitu. Jadi dia bergerak, ya udah dikasih tahu, oh dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon gitu. Tapi kalau dinamika, itu dia dikasih tahu penyebab-penyebab gayanya. Kenapa dia bisa bergerak? Seperti itu. Jadi diketahui bahwa motor itu didorong dengan sebesar gaya 10 Newton. Nah, berarti kan ada sebabnya kan motor itu bergerak seperti itu. Itu yang membedakan kinematika dan dinamika. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian yang kita bahas itu adalah kinematika. Nah, kita bahas itu adalah kinematika. Nah, apa sih bab subbab yang dipelajari oleh kinematika? Berarti kan tadi apa kinematika? Kinematika itu adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, cuman dia tanpa penyebab, tanpa diketahui benda itu, tanpa tanpa diketahui benda itu penyebabnya bergerak kenapa gitu, tanpa diketahui gitu. Jadi dia ya udah langsung aja gitu. Jadi dia motor itu bergerak atau orang itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Udah titik. Jadi nggak ada kenapa sih orang itu bisa bergerak gitu, nggak ada. Kalau ada itu adalah dinamika. Paham ya? Nah, kinematika ini kita akan belajar yaitu GLB. Kemudian kita akan belajar GLBB. Nah, GLBB ini dibagi menjadi dua, dipercepat
kemudian dia diperlambat. Oke, jadi di kinematika ini ada dua jenis gerak, ya kan? Ada dua jenis gerak. Yang pertama GLB dan ini GLBB. GLB dan GLBB. Oke, aku ganti warna. Nah, GLB, udah tahu ya GLB itu singkatan apa? Gerak lurus beraturan. Oke, ini beraturan. Nah, kalau GLBB berarti gerak lurus berubah. Jadi BB-nya itu adalah berubah, beraturan. Oke, maaf tulisan saya rada jelek karena nggak ada mousepad-nya gitu. Jadi saya di laptop itu langsung pakai jari. Jadi saya akan bahas yang pertama, apa itu GLB. Ya kan? Jadi kita langsung ke intinya aja gitu kan. Oke, saya akan membahas apa itu GLB. Nah, ini yang sering banget banyak di soal-soal fisika ya kan. GLB dan GLBB gitu. Sampai kelas 12 pun, sampai UTBK pun materinya itu ada yang GLB sama GLBB gitu. Soal-soalnya tuh banyak. Oke, apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Nah, jadi geraknya itu beraturan gitu. Maksudnya beraturan itu apa? Oke. Jadi kayak begini. Di GLB itu dia ada syaratnya. Syaratnya. Syarat terjadinya GLB. Nah, kenapa gerak itu termasuk gerak lurus beraturan? Nah, ada syaratnya. Jadi ini saya menjelaskan langsung ke konsepnya. Apa itu GLB? Nah, jadi syaratnya yang pertama, kecepatan suatu benda, benda apapun, ya, kecepatan suatu benda itu harus konstan. Nah, arti konstan itu apa? Konstan itu artinya tetap, oke? Tetap. Gitu. Nah, jadi yang termasuk gerak lurus beraturan itu adalah benda yang memiliki kecepatan yang tetap. Nah, itu intinya. Itu intinya. Jadi, kalau di soal motor bergerak dengan kecepatan konstan. Wah, ini berarti GLB gitu. Jadi langsung aja, wah berarti ini GLB. Udah tanpa basa-basi ini adalah GLB. Seperti itu. Nah, tapi ada syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua itu adalah percepatan suatu benda itu harus nol. Nah, kenapa harus nol? Nah, namanya juga percepatan. Ah, itu apa tadi? Percepatan. Percepatan. Percepatan itu eh, A ya lambangnya. Atau dia bahasa Inggrisnya acceleration. Acceleration atau percepatan. Ini kan kalau di GLB, ya kan, percepatannya harus nol. Ya kan? Nah, kalau pernyataan kayak gini, motor itu dipercepat. Nah, berarti nambah cepat kan? Maksudnya dia itu nambah cepat gitu. Dia tidak tetap. Dia bergeraknya tidak tetap kecepatannya. Artinya dia
dipercepat, ngerti nggak? Jadi itu dia dipercepat geraknya. Nah, supaya dia konstan, nah maka dia nggak perlu dipercepat, ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Nah, maka percepatannya harus nol atau tidak dipercepat, ya kan? Tidak dipercepat itu berarti percepatannya nol. Nah, percepatan yang tidak dipercepat, nah maka dia V-nya konstan gitu. V-nya tetap konstan, tetap gitu. Jadi dia misalkan motor ya kan, motor bergerak selama 10 detik. Motor bergerak selama 10 detik. Nah, kecepatannya motor itu ya kan, kecepatan sebuah motor itu tetap 10 meter per sekon. Nah, meter per sekon berarti kan kecepatan kan selama 10 detik ya kan. Nah, kan di sini tidak diketahui percepatannya gitu. Nah, maka sebuah motor ini adalah GLB karena dia kecepatannya konstan. Ya kan? Selama 10 detik ya kan. Terserah mau selama berapa detik, yang penting tidak diketahui berapa percepatannya gitu. Gitu. Oh, ternyata motor ini adalah GLB gitu. Rumus dari GLB ya kan. Ini kita langsung ke intinya. Rumus dari GLB itu adalah jarak. Oke, jarak itu adalah S sama dengan apa yuk? Kecepatan dikali waktu. Nah, kenapa kecepatan dikali waktu? Jadi semua fisika itu ada penyebabnya gitu. Kalau kamu nggak tahu penyebabnya, itu kamu bakal kurang nangkep ke otak kamu gitu. Kenapa? Kenapa gitu. Jadi kamu harus tahu penyebabnya gitu. Nah, karena di sini coba lihat. Kenapa dia bisa jadi jarak? Kenapa kecepatan kali waktu bisa jadi jarak? Nah, karena kecepatan itu satuannya apa? Meter per sekon. Ya enggak? Sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Nah, ini kan perkalian. Meter dibagi sekon dikali sekon. Nah, ini kan dibagi kan? Hasilnya habis. Nah, maka satuan dari jarak itu adalah meter, bener nggak? Nah, meter ya kan? Hasilnya meter. Oh, berarti bener rumusnya gitu, V kali T. Seperti itu. Jadi paham ya rumus-rumus itu. Nah, kemudian eh, si GLB ini, ya kan? Si GLB ini punya grafik, oke? Dia punya grafik. Jadi aku punya dua grafik. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, maksudnya gini, kecepatan. Nah, kecepatan itu kecepatan terhadap. Nah, kecepatan itu. Kalau misalkan aku ngomong kecepatan terhadap waktu, kecepatan itu adalah di sumbu V ya. Terhadap berarti dia di sumbu X T gitu. Jadi punya dua grafik, ada kecepatan terhadap waktu, ada grafik jarak terhadap waktu. Oke, ini konsep yang simple ya kan. Yang mana misalkan dia mulainya dari nol ya kan. Nah, berarti kan ini 1 detik gitu. 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Nah, lihat di sini. Misalkan kecepatannya mulai dari misalnya 10 meter per sekon. 10 meter per sekon. Ini kan satuannya meter per sekon. Nah, ini maksudnya konstan tuh seperti ini. Jadi grafiknya itu dia bakal lurus terus. Nah, dia bakal lurus terus. Nah, ini artinya apa? Tetap. Nah, jadi dia terhadap waktu, kecepatan itu bakal selalu tetap. Nah, berarti dia beraturan dong kecepatannya. Artinya dia tidak berubah-ubah.
artinya dia GLB, gerak lurus beraturan. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana grafik jarak terhadap waktu? Nah, ini biasanya soal ini banyak banget yang ditanyain bagaimana grafik GLB gitu. Jadi kamu cari yang benar. Nah, kayak gini yang benar. Nah, lihat di sini. Nah, ini mulai dari 1 detik, mulai dari 2 detik, dari 3 detik. Ini 3 detik ya kan? Sorry. Nah, coba lihat. Kan dia kan mulainya, misalkan benda itu mulainya dari posisi ini. Posisi awal, posisi A gitu kan. Ke posisi B gitu. Nah, berarti kan dia menempuh sebuah jarak, ya kan? Menempuh sebuah jarak, ya kan? Misalkan dia bergerak kecepatannya 2 meter per sekon. Nah, dia konstan ya kan? Dia tetap, dia tidak berubah-ubah kecepatannya. Nah, dia dari A ke B itu dia memerlukan waktu sebesar 10 detik. Nah, berarti berapa sih jarak yang ditempuh gitu? Nah, jarak yang ditempuh berarti V kali T gitu. Ya enggak? Berarti 2 dikali 10. Hasilnya 20 meter. Oh, ternyata ini panjangnya 20 meter. Maksudnya si benda ini bergerak sepanjang 20 meter gitu. Setelah 10 detik. Nah, gimana kalau geraknya cuma sampai 1 detik doang? Berarti 2 dikali 1 ya enggak? Jadi 2 gitu. Gimana kalau geraknya 3 detik? Berarti 2 dikali 3 berarti 6. Nah, semakin waktunya semakin panjang, ya kan? Semakin besar waktunya, semakin lama, maka si jarak ini makin apa? Berarti makin makin besar, makin jarak tempuhnya itu makin panjang, ya enggak? Nah, lihat di sini dia berbanding lurus, ya enggak? Berbanding lurus. Jadi S itu berbanding lurus dengan T, ya kan? Ya kan? S itu berbanding lurus dengan T, yang mana kalau semakin besar T-nya, maka semakin besar S-nya. Gitu. Nah, maka di sini grafiknya dia bakal meningkat terus. Gitu. Paham ya? Karena apa? Karena semakin besar, semakin lama waktunya, nah semakin jaraknya itu semakin panjang itu. Jarak tempuhnya itu dia semakin jauh, semakin panjang, semakin ya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini udah berapa menit? Mungkin di next video aku akan bahas GLBB gitu. Mungkin ini waktunya rada kepanjangan gitu. Jadi next video kalian bisa nonton di video selanjutnya yaitu tentang GLBB. Oke, jadi aku akan bakal tuntas semua rumus di GLBB mulai dari percepat sampai diperlambat dan contoh-contoh soalnya gitu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe dan nonton terus ya materi yang saya berikan di channel ini. Terima kasih supportnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.